habis setelah mualaf nikahlah nikah saya dulu sama orang Arab Saudi. Habis itu cerai, nggak lama nikah sama Ali Jindan. Lalu semenjak nikah itu kan saya nanya sama dia. Saya nanya sama dia, kamu tujuannya nikahin saya tuh apa? Terus dia gitu dia bilang, ya ente pikir aja sendiri faedahnya nyelamatin orang dari neraka gitu. Terus saya bilang, nyelamatin dari neraka gimana ya? Saya gitu. Terus katanya, ya iya saya nyelamatin kamu dari api neraka, makanya kamu saya nikahin. Terus kan saya mikir ya, maksudnya emang udah pasti saya masuk neraka, terus gitu dia masuk surga gitu kan. Karena di ajaran saya yang dulu kan nggak ada kayak begitu. Nah, akhirnya setelah itu nggak lama mulailah tuh sedikit-sedikit kedok-kedoknya dia tuh terbongkar sama saya. Dari mulai suka kode-kodein di pondok katanya nggak ada makanan buat buka puasa anak yatim katanya gitu. Saya kirimin beras nggak maunya uang, ya kan? Dan itu uang saya kirimin. Akhirnya kebongkar sama saya semuanya. Dia suka main perempuan begitu. Dulu sempat saya sebarin di Instagram. Korbannya itu dulu banyak yang nge-DM saya, sekitar ada 17 orang, termasuk si Kak Zeta Salim yang kemarin rame di infotainment. Iya. Nah, Jeda Salim jadi korban juga tuh. Pengalaman dari situ saya bercerai sama dia. Nah, masuklah lagi saya kenalan sama yang namanya Rifki Alidrus. Rifki Alidrus deketin saya, berkedok agama lah intinya gitu. Akhirnya dia bilang pas mau ceramah katanya ke Jakarta. Saya waktu itu masih tinggal di Jakarta ya. Akhirnya dia bilang saya jemput ya katanya, kita jalan. Mau kemana ya? Tapi dijemputnya jam 4 subuh. Nah jam 4 subuh saya dibawa ke hotel tempat dia nginep. Saya pikir waktu itu kan sama supirnya ya, namanya si Anam. Saya pikir bertiga, ternyata enggak, dia buka 2 kamar. Si Anam itu kamar sendiri. Akhirnya dari situ dia janji katanya mau nikah. Saya ngomong sama orang tua saya kan nggak boleh karena dia punya istri gitu kan. Akhirnya dia dipanggil sama orang tua saya karena mama saya juga mualaf. Mama saya ngomong sama dia, Rifki, kalau misalnya kamu begini kamu nggak pantas buat ceramah. Karena apa? Saya ini mualaf, kata mama saya. Saya lebih menghargai orang yang belajar agama satu persatu ayatnya tapi dia terapkan dalam hidupnya. Bukan orang yang memang dia hafal Al-Quran tapi dia nggak terapkan dalam hidupnya. Sampai dia datang ke apartemen saya, nemuin mama saya waktu itu, nangis-nangis, minta maaf. Akhirnya saya maafin. Sempat dia sakit malah masih saya kirimin obat kok. Di hotel tadi itu gimana, Kak? Tanya itu pastilah. Ngapain tanya ini itu ya pastinya itu? Ya maksudnya berlayar maaf. Udah nggak usah dibahas Ini apa? Kenapa nggak lapor polisi katanya kalau dirugikan? Saya punya bapak angkat itu seorang Habib ya, Habib Muhammad bin Ali Asgaf yang di Tebet. Itu bapak angkat saya menghargai beliau gitu. Jadi waktu itu beliau bilang, masalah seperti ini nggak usah diperpanjang, yang mungkin karena salah ini begitu. Akhirnya saya saya mengalah gitu. Saya mengalah, saya maafkan. Tapi di sini juga saya nggak memihak, maksudnya saya cuma mencari kebenaran. Karena saya mualafkan, saya cuma mencari kebenaran apakah benar cucu Nabi Muhammad itu ada yang kelakuannya seperti ini. Palsu, jahanam itu. Kalaupun memang ada gitu, saya jadi bertanya-tanya gitu. Nah sebenarnya nanti di akhirat itu yang dinilai itu amal perbuatan kita selama di dunia atau dari nasab kita. Gitu. Sayyid, tanggapi Sayyid. Oh iya, Kak. Kalau dari nasab itu ada Nabi Nuh masuk surga, Mbak. Otomatis Rifki itu melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Rifki Iya, Alidrus betul. itu ya.
Kemudian gombalannya seperti apa janji-janji manis dia kepada kakak? Banyak lah itu kejadian dan dia udah minta maaf. Sebenarnya saya udah maafin. Saya di sini tuh nggak mau memihak sama siapa-siapa. Saya cuma pengen tahu aja. Apakah benar mereka keturunan Nabi? Apa bukan? Udah itu aja. Bukan, Mbak. Bukan. Keturunan Yahudi. Silahkan Anu Said Qori untuk menjelaskan secara detail dan mungkin mudah dipahami oleh Mbak. Monggo Said Qori. Ini Mbak, mereka itu keturunannya langsung keturunan Nabi Mbak. Jadi nasab mereka dibuat di abad 90 untuk kepentingan anak cucu mereka supaya anak cucu mereka dimuliakan oleh orang-orang dimanapun mereka tinggal di muka bumi ini. Nah, mereka, kakek mereka memakai sorban, berkedok seperti orang alim, menuntut ilmu, menampakkan kesalehan, sehingga ulama-ulama yang ada di abad-abad 9 10 11 tidak menganalisa dan mendalami kebenaran nasab mereka ke atasnya, Mbak. Nah, karena laknat Allah kepada keturunan palsu, maka Allah tampakkan jahanam Bani Ma'alawi, karakter mereka yang asusila, yang pencuri, yang penipu, macam-macam itu disimpan filenya dari bertahun-tahun semenjak abad tahun 1945 setelah Indonesia merdeka. Tampaklah kelakuan Yahudisme mereka, ya. Kemudian tahun 2023 berkat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang meneliti keabsahan nasab mereka, ternyata nasab mereka palsu. Ubaidillah kakek moyang mereka, pongkol nasab mereka itu tidak sama sekali bersambung dengan Rasulullah SAW. Begitu, Mbak. Jadi mereka pun tidak punya jalur nasab yang kuat yang dapat memverifikasi nasab mereka dengan nasab Sadatul Ashraf. Jadi mutlak mereka bukan keturunan Nabi secara ilmu nasab dan ilmu sejarah. Nah, di zaman modern ini orang punya ilmu sains terkait masalah DNA. Nah, ketika mereka diuji DNA mereka ternyata bukan sama sekali keturunan Nabi, bahkan keturunan Arab pun bukan, melainkan keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi yaitu keturunan Al-Khazar, Al-Kanazi gitu loh. Nah, kakek moyang mereka dalam sudut DNA adalah mertuanya Fir'aun, yaitu Yuya gitu loh. Nah, itu yang kalau misalnya, maaf ya saya potong, yang mau bilang saya palsu itu Bang Ahmad 13 itu temannya Ali Jindan, dulu jadi wali nikah saya. Maaf. Assalamualaikum. Saya Nano, ahlan. Ya, anak di sini